Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi hormati wabarakatuh. Bapak dosen Hairul Bahri serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence dengan judul Analisa Kepuasan Pelanggan. Kami dari kelompok 11 terdiri dari Ahmad Ardiansah yang pertama, yang kedua Mursanto, yang ketiga Saipudin, yang keempat adalah Fajri Arenda Ramli Al-Alami, yang kelima adalah Rizky Firdaus Jalani. Yaitu kami membahas tentang bagaimana data yang tersimpan dapat diolah, diintegrasikan, dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan bisnis. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan konsep dasar data warehouse, proses pengolahan data, serta penerapan bisnis intelijen dalam mendukung analisis dan strategi bisnis. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai peran penting DWBI dalam dunia bisnis dan teknologi informasi saat ini. Demikian pembukaan dari kami, semoga presentasi ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Berikut ini adalah pendahuluan teknologi transportasi. Adapun peran transportasi online pada saat ini adalah dalam era digital ini, transportasi online berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, menawarkan solusi efisien untuk mobilitas masyarakat dan memudahkan akses ke berbagai layanan transportasi dengan cepat dan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Mursanto. Baik, terima kasih Pak Saipudin. Izin melanjutkan presentasi. Tujuan penelitian, tarif layanan. Tarif layanan berperan penting dalam menentukan kepuasan pelanggan dengan harga yang terjangkau menjadi faktor kunci untuk menarik pengguna baru. Pengalaman pengemudi. Pengalaman pengemudi yang baik, termasuk sikap dan profesionalisme, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, menciptakan citra positif bagi layanan. Layanan yang ditawarkan, beragam layanan yang ditawarkan seperti ride hailing dan pengiriman makanan, menunjukkan fleksibilitas sektor ini dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Kehandalan aplikasi. Kehandalan aplikasi online transportasi sangat mempengaruhi pengalaman pengguna, di mana kemudahan akses dan kecepatan respon adalah aspek utama. Dampak sosial ekonomi. Dampak sosial ekonomi dari layanan transportasi online melibatkan perubahan perilaku masyarakat, memfasilitasi mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Next. Kerangka teori. Menjelajahi definisi dan fitur transportasi online. Yang pertama, definisi transportasi. Transportasi online adalah aplikasi smartphone yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan transportasi dan pengiriman secara mudah dan cepat. Fitur utama penting termasuk teknologi digital, harga transparan, pelacakan real time, dan sistem pembayaran tanpa uang tunai yang meningkatkan pengalaman pengguna. Contoh layanan transportasi online mencakup ojek online, ride hailing, pengiriman makanan, dan kurir yang mendukung mobilitas masyarakat modern. Oke, next. Dampak ekonomi dan sosial, persaingan dan regulasi transportasi, peningkatan persaingan. Transportasi online telah menciptakan tantangan baru bagi moda transportasi konvensional dengan menawarkan kemudahan dan kecepatan yang sebelumnya tidak tersedia. Pelanggan kini memiliki lebih banyak pilihan yang mendorong kompetisi di antara penyedia layanan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mendorong penurunan tarif, membuat transportasi lebih terjangkau bagi masyarakat. Selanjutnya, kebutuhan regulasi. Dengan pertumbuhan pesat sektor ini, regulasi pemerintah menjadi semakin penting untuk menjaga keadilan dan keamanan dalam industri. Peraturan yang baik dapat membantu pengaturan tarif, memastikan standar keselamatan, dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Adaptasi industri terhadap regulasi ini juga diperlukan untuk menghadapi tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Untuk selanjutnya, Pak Fajri Arenda dipersilakan. Terima kasih Pak Mur, izin melanjutkan.
objek dan metodologi penelitian kepuasan pelanggan. Penelitian ini menggunakan data kepuasan pelanggan yang dikumpulkan melalui Google Form, meliputi atribut seperti jenis layanan, ketepatan waktu, tarif, keramahan pengemudi, kualitas kendaraan, dan kegunaan aplikasi. Next, selanjutnya. Langkah-langkah penelitian dimulai dari kuesioner. Kuesioner membuat dan mendistribusikan kuesioner kepada responden melalui Google Form. Kemudian pengumpulan, yaitu mengumpulkan tanggapan dari responden untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian dilanjutkan dengan penyimpanan. Penyimpanan menyimpan data mentah yang diperoleh di database MySQL untuk pengolahan. Yang proses terakhir adalah pemrosesan, yaitu memproses data menggunakan RapidMiner untuk mendapatkan hasil yang valid. Selanjutnya, work BW dan visualisasi. Alat pemrosesan data, untuk itu kami menggunakan berbagai alat seperti MySQL, RapidMiner, SQL Server, dan Power BI untuk memproses dan menganalisis data kepuasan pelanggan, memastikan hasil yang akurat, dan visualisasi yang informatif. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Pak Ardiansah, dipersilakan. Baik, saya akan mencoba visualisasikan pengolahan data ini menggunakan RapidMiner dan Power BI. Saya akan bagikan visualisasinya. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan visualisasi pengolahan data menggunakan RapidMiner dan Power BI. Langkah pertama, kita masukkan database yang kita punya di PHP MyAdmin. Kita bikin database-nya. Kita beri nama dengan impor untuk database yang kita punya, yaitu datasheet yang diperoleh dari Google Form yang telah kita sebar kepada beberapa responden. Kita impor datanya. Kode awal sebagai primary key, first line-nya kita impor. Baik, setelah kita lihat seperti ini, berarti kita telah berhasil memasukkan database yang kita punya untuk pengolahan data menggunakan RapidMiner dan Power BI. Sebelum kita memulai proses ini, jangan lupa nyalakan examnya. Di sini harus kita jalankan dahulu daftar Apache dan MySQL yang berfungsi sebagai integrasi database kita ke RapidMiner. Kemudian kita buka RapidMiner-nya. Di sini saya menggunakan ALS Studio yang 2006 yang terbaru. Setelah muncul dari menu RapidMiner, kita buat koneksinya. Kita pilih tab connection, kita create connection. Muncul di sini.
kita beri nama connection kita kali ini online 2. Kita create. Di sini ada setup. Pastikan setelah muncul menu ini kita masukkan user. Kita pakai dengan root. Portnya kita isi portnya 3306. Setelah proses setup kita selesaikan, kita harus memasukkan driver untuk koneksi antara PSBL dengan Red Planner dengan file driver kejar. Kita masukkan filenya. Di sini saya sudah menyiapkan filenya. Baik, ini adalah MySQL connector Exchange Bidar yang digunakan untuk mengatur koneksi antara MySQL dan Red Planner. Kita masukkan. Setelah kita masukkan drivernya, kita tes koneksi dulu. Di sini kita lihat sudah sukses untuk koneksinya. Kita save. Kita lihat di sini koneksi kita adalah online 2. Nah, selanjutnya kita masukkan operator. Kita drop and drag dulu data yang kita punya ke layout proses. Baik, nah, setelah ini muncul, untuk menghubungkan proses selanjutnya kita masukkan operator lagi, read database. Kita klik and drop. Di sini udah muncul. Kita sambungkan dari database kita untuk dibaca ke operator read database. Kita lihat menunya. Setelah muncul ini, kita setting lagi untuk parameter dari operator read ini. Kita tampilkan table yang kita punya. Kita lihat di menu SQL query, cari file table yang kita punya. Nah, tadi kita punya data trap online 2. Kita oke. Nah, ini udah aktif nih. Udah tombol merah ini udah nyala, berarti sudah aktif. Database sudah ada di dalam operator read database. Setelah proses di sini, kita coba langsung hubungkan. Kita coba tes dulu. Di sini terlihat database error. Kita lihat apa. Database kita sudah muncul. Untuk yang perbaikannya kita putuskan dulu koneksi kita di database. Kita masukkan operator lagi. Kita lanjut. Di sini kita sudah masukkan operator di database. Kita sudah masukkan database kita yang telah kita masukkan. Lalu kita koneksikan ke Vpod. Setelah koneksi dengan Vpod, parameter Vpod kita setting parameternya. Kita pilih atributnya, kita dengan variabel jenis layanan. Setelah kita setting parameter di Vpod, kita tambahkan lagi operator select attributes. Setelah atribut di setting parameter juga. Untuk atributnya, tipenya kita pakai exclude atribut. Atribut filter type-nya one atribut, jadi hanya satu atributnya. Atribut yang kita gunakan adalah jenis layanan. Ini adalah atribut yang didapat dari tabel database kita. Kita
koneksikan kembali ke select atribut. Kemudian operator selanjutnya adalah set rule. Kita lihat set rule. Di sini parameternya tetap kita pakai, sekarang kita pakai kode layanan. Dan dengan target rule-nya kita jadikan sebagai label. Karena kalau di set rule atributnya tidak di setting menjadi label, dia tidak akan berfungsi. Kita koneksikan kembali ke set rule. Setelah set rule tadi kita setting parameternya sebagai label, kita tambahkan lagi operator decision tree. Decision tree buat keputusan. Di sini kriterianya karena kita tidak ada data numerik, maka kriterianya list square dengan maksimalnya 19 panjangnya. Kita koneksikan kembali. Nah, dari decision tree kita sambungkan langsung ke repository, ke proses akhir. Setelah ini selesai, kita coba tes koneksinya semua. Kita coba tes ya koneksinya. Nah, ini berjalan sampai muncul decision tree dari database yang kita punya. Jika proses sudah muncul sampai decision tree, berarti proses pengolahan data di Rapid Miner telah berhasil. Kita kembali lagi tadi SQL Server, kita lihat di setupnya. Sini configure URL nya kita pakai dengan localhost, portnya 1433. Ini adalah aturan main dari Rapid Miner agar kita bisa koneksi ke Power BI. Ini adalah koneksi buat nyambung ke Power BI. Database kita jangan lupa masukkan yang kita punya, lalu kita save. Dengan koneksi kita telah buat, maka proses di Rapid Miner telah selesai. Kita lanjut ke Power BI. Baik, kita lanjut. Kita buka Power BI. Sini saya menggunakan Power BI desktop. Setelah kita lihat, setelah muncul Power BI, kita masukkan dulu datanya yang ada. Di sini saya sudah masukkan database saya, Trans Online 1 sebagai database-nya. Setelah muncul, kita mengerjakan visualisasinya. Di sini saya menggunakan visualisasi set type dan kita bisa lihat di sini. Ini adalah 3 variabel yang kita analisa: Gojek, Grab, dan Maxim. Dari chart tipe bar ini kita bisa lihat di sini untuk Gojek terdapat running driver ternilai cukup ramah, kualitas kendaraan baik, dan mode layanannya 25. Ini dari Grab. Ini jumlah yang menggunakan Grab sebanyak 111. Ini adalah dari sana, dari tingkat keamanan driver, dan ini adalah dari jenis layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat. Kita bisa lihat di sini untuk Grab mendapat porsi sekitar 52,42% dari total responden. Grab mendapatkan persentase 17,18%. Ini adalah Maxim. Ini adalah Gojek 29,07%. Baik, ini adalah tampilan dari Power BI yang telah kita visualisasikan menggunakan data dari Rapid Miner. Demikian untuk visualisasi pengolahan data menggunakan Rapid Miner dan Power BI. Selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Bentar, Kak. Baik, untuk kesimpulan dan temuan, yang pertama, Grab terbukti lebih unggul dalam desain aplikasi dan pengalaman pengguna. Kedua, Gojek perlu meningkatkan fitur pemesanan dan proses pembayaran mereka. Ketiga, Maxim harus lebih fokus pada konsistensi layanan dan keandalan aplikasi. Rekomendasi untuk meningkatkan layanan. Pertama, 1. Tingkatkan pengalaman pengguna melalui desain aplikasi yang intuitif. Kedua, tawarkan harga kompetitif untuk menarik lebih banyak pelanggan. Ketiga, implementasikan program loyalitas untuk meningkatkan retensi pelanggan. Baik, sekian presentasi kami. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.